Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Umar LC selaku Kepala Divisi Kesantrian. Yang kami hormati Ustadz Abdullah Ribut MPD selaku Kepala Sekolah SMA Al-Minhaj. Yang kami hormati Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Wakil Sarana dan Prasarana SMA Al-Minhaj. Yang kami hormati para staf dan karyawan SMA Al-Minhaj. Dan yang kami banggakan teman-teman anggota OSIS periode 2021-2022 dan OSIS periode 2022 dan 2023 SMA Al-Minhaj, serta para hadirin yang kami banggakan. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara serah terima jabatan OSIS kepengurusan 2021-22 kepada OSIS 2022-2023. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berhalakul karimah, dan beliaulah khatimul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya perkenalkan kami selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Abdillah Hanif dan saya Naufal Lutfi Mutakin untuk memandu acara pada kesempatan kali ini. Berikut kami bacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. 1. Pembukaan. 2. Sambutan. 3. Serah terima jabatan pengurus OSIS. 4. Prakata ketua OSIS. 5. Pemberian kenang-kenangan kepada pengurus OSIS. 6. Penutup. Pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Kependidikan Al-Minhaj kepada Ustadz Sufiani. Saya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, karena sesungguhnya tidak ada satupun nikmat yang kita rasakan baik itu besar maupun kecil kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon didengarkan dulu ya, perhatikan semuanya. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah melaksanakan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selalu menjunjung tinggi sunnah-sunnah beliau. Pada kesempatan yang mulia ini saya haturkan rasa hormat saya kepada yang pertama Kepala Bidang Kesantrian Ustadz Umar, kemudian Kepala Sekolah SMA Minhaj Sohaba Ustadz Abdullah Ribut, dan kepada asatidah yang telah hadir di tempat ini. Kemudian kepada anak-anakku sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya, kemudian mendakwahkan ilmu tersebut. Pada kesempatan yang mulia ini, yaitu serah terima OSIS, kepengurusan OSIS yang lama dengan kepengurusan OSIS yang baru, maka pada hari ini mohon didengarkan dulu ya, dengarkan di sana belakang, perhatikan, kita jaga sama-sama adab kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz ingin memberikan sedikit wasiat kepada kita semua. Pertama, bahwa ketika seseorang diamanahkan sebuah amanah
ketika seseorang ditunjuk sebagai OSIS terlebih khusus pada kesempatan ini, maka itu adalah sebuah amanah yang harus dia emban. Harus seseorang menganggap itu sebagai sebuah tanggung jawab yang dia akan bertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik pengurus OSIS yang lama maupun yang baru. Bagi pengurus OSIS yang lama, maka Ustadz ingin menyampaikan beberapa nasihat. Pertama adalah hendaknya kita tetap bertakwa kepada Allah, dan ini adalah sifat seorang muslim, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika kita sudah menyerahkan tugas dan tanggung jawab kita kepada pengurus yang baru, kemudian biasanya seakan-akan dia merdeka, terlepas dari semua peraturan yang ada di pondok ini. Peraturan hanya untuk OSIS dan yang di bawahnya. Ini biasanya terjadi demikian. Kalla, tidak. Tidak demikian. Semua peraturan yang ada itu berlaku buat semuanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika seorang sahabat Usamah bin Zaid datang kepada Nabi SAW ingin memberikan syafaat bagi seseorang wanita, yang wanita ini adalah anak dari orang ternama, ketua kaum, tetapi wanita tersebut mencuri dan hukumannya adalah kisos, dipenggal tangannya. Kemudian datang utusan kepada Usama. Kenapa kepada Usama? Karena Usama ini adalah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Anak orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Datang kepada Usama meminta agar Nabi meringankan hukumannya. Apa kata Rasulullah setelah sampai Usama kepadanya? Apakah engkau ingin memberikan syafaat kepada orang yang melanggar dari syariat Allah Subhanahu wa taala? Lau anna Fatimah saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah anak Nabi SAW mencuri, niscaya aku akan penggal tangannya. Ini ya, tidak mengenal siapapun, entah dia anak beliau, apalagi pengurus OSIS sebelumnya, sama saja, berlaku semua. Tidak ada senioritas, itu tidak ada ya. Ketika kita memperlakukan kepada orang lain, kepada diri kita lebih utama. Nah, ini namanya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjadi OSIS atau tidak. Kalau menjadi OSIS luar biasa, dijaga image, jaga image. Sholat, berjalan, berbicara, setelah tidak menjaga sama sekali. Ini salah. Sama ya. Kita harus meninggalkan sesuatu yang baik, menularkan sesuatu yang baik. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, wasiat kepada OSIS yang baru. Ketika antum ditunjuk sebagai ketua OSIS atau pengurus OSIS yang lain, maka hendaklah pertama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika dilihat orang, tidak dilihat orang. Yang kedua, ketahuilah segala gerak-gerik antum sebagai pengurus OSIS, terlebih ketua OSIS, itu dilihat dan diperhatikan oleh yang lain. Antum salah sedikit, itu akan menjadi sebuah hujah, senjata bagi orang lain untuk menikam antum semua. Berbeda dengan orang yang bukan pengurus OSIS. Ini pengurus OSIS, ada A, misalnya dia pengurus OSIS, B bukan pengurus OSIS. Kesalahan yang mereka lakukan sama. Akan tetapi orang memandang ketua OSIS atau pengurus OSIS ini ketika melakukan kesalahan itu kesalahan besar, sedangkan yang lain tidak. Ini ya, maka oleh sebab itu pengurus OSIS yang baru hendaknya
dia harus benar-benar bertakwa kepada Allah. Yang kedua, bisa menjadi qudwah bagi yang lain. Dan yang ketiga hendaknya ketika antum ditunjuk sebagai ketua OSIS dan antum menerimanya, niatkan untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ya. Ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain. Tidak untuk yang lain. Ketika antum niatkan semua hal kebaikan itu untuk Allah, antum akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini beberapa hal yang Ustaz bisa sampaikan pada kesempatan ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua dari Kadif Pesantren kepada Ustadz Umar LC, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Pendidikan Ustaz Sufyan LC MPD ya, hafizahullah, Kepala SMA Ustaz Abdullah Ribut MPD hafizahullah ta'ala, dan juga para asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada antum semua, dan juga para santri SMA Al-Minhaj rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebuah kebahagiaan bagi anak di sini bisa berkumpul kembali bersama antum semuanya. Sebuah kebahagiaan bagi kami semua, para asatidzah, bisa berkumpul di tempat ini untuk meresmikan dan melantik ya, salah satu partner kami, sekali lagi partner kami, dalam menegakkan ketaatan, dalam menegakkan aturan, ketertiban dan kedisiplinan di ma'had ini. Maka ahibail talabah rahimani wa rahimakumullah jami'an ya, usikum wa iyaya bitaqwallah, sekali lagi bahwasanya wasiat yang paling mulia yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya adalah masalah ketakwaan ya. Yang mana takwa inilah yang menjadi asas, menjadi fondasi kita semua sebagai umat Islam, sebagai kaum mukminin, untuk bisa terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di asas ketakwaan inilah antum semua bisa berjalan di atas jalan yang telah Allah berikan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka sekali lagi, para ahibail talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, baik kelas 10, kelas 11, kelas 12, ketahuilah bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang kelas 12-nya, bukan yang jadi OSIS-nya, atau bukan kelas 10-nya. Maka melalui kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit mungkin arahan ya, arahan kepada antum semuanya, khususnya baik yang kelas 12 OSIS lama tahun 2021-2022. Ketahuilah bahwasanya saat ini antum walaupun sudah jadi kelas 12, tidak lagi menjabat sebagai OSIS, tapi antum sebetulnya punya beban lain. Selain antum menjadi kelas 12, antum saat ini adalah senior di pesantren ini. Sehingga qudwah, contoh, teladan itu adalah hal yang paling dibutuhkan oleh adik-adik kelas antum dari antum semuanya. Dan juga jangan pernah merasa bahwasanya kita memiliki jasa dalam perbuatan-perbuatan kita yang dahulu. Ketahuilah bahwasanya
Kita ini yang paling butuh dengan amalan-amalan kita. Kita ini yang paling butuh dengan perbuatan ketaatan-ketaatan kita, bukan mereka. Bukan kelas 11, bukan kelas 10, ataupun adik kelas SMP yang lainnya, bukan. Tapi kita yang paling butuh dengan amalan-amalan kita. Kita yang paling membutuhkan amalan tersebut, baik di dunia kita saat ini maupun di akhirat kelak. Makanya sekali lagi ana minta kepada kelas 12 ya, walaupun ya, antum tidak menjabat lagi sebagai OSIS, tapi ketahuilah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bahwasanya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap dari pemimpin akan diminta tanggung jawabnya. Ya. Dan juga perlu diingat bahwasanya dulu antum pernah menyampaikan aturan, pernah meminta yang lainnya untuk melaksanakan aturan. Maka saat ini antum akan diuji juga sebagaimana antum diuji dengan amanah tahun lalu. Antum akan diuji dengan perkataan antum di tahun lalu. Antum akan diuji dengan aturan yang antum buat di tahun lalu. Apakah tahun ini antum sanggup melaksanakan aturan tersebut di saat antum tidak memegang amanah lagi atau tidak? Kalau antum misalnya bisa melaksanakan aturan yang pernah antum buat dulu, pernah kemudian bisa melakukan, melaksanakan dan taat kepada aturan yang pernah antum bebankan kepada orang-orang lain yang dahulu, maka keselamatan bagi antum. Tapi ketika antum melanggar aturan yang dulu antum buat, antum melanggar aturan yang dulu antum tetapkan, antum tidak menaati dan mengikuti aturan yang telah antum buat terdahulu ketika menjadi OSIS, maka wajar kalau adik kelasnya nanti baik kelas 11, kelas 12 akan meniru antum. Ya. Maka sekali lagi ana minta kepada kelas 12, ketahuilah bahwa saya antum masih punya amanah. Amanah sebagai senior, amanah untuk memberikan qudwah kepada adik kelasnya. Adapun kepada kelas 11 yang akan dilantik sebagai OSIS, ya. Ustaz teringat dengan ayat dalam surat Al-Ahzab, ya. Ayat 70 berapa kalau nggak salah itu. Akhir-akhir surat kalau nggak salah. Allah katakan inna aradna al-amanata ila samawati wal ardi wal jibal fa abainaha ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Maka ketahuilah wahai santri-santriku, amanah ini adalah perkara yang berat. Amanah ini adalah perkara yang susah. Amanah ini adalah perkara yang akan antum pertanggungjawabkan. Bukan soal keren-kerenan, bukan soal antum berada di atas yang lainnya, bukan perkara antum punya wewenang, bukan perkara antum bebas melakukan apapun, bukan. Tapi sekali lagi, amanah ini akan antum pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak ingatkan kembali kepada antum semua bahwa di antara tanda orang beriman yaitu kaum mukminin dalam surah Al-Mu'minun, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang mereka memperhatikan, mereka yang benar-benar mewaspadai, benar-benar menjaga amanah dan janji mereka. Maka pada saat ini ketika antum menjadi OSIS, sesungguhnya antum sedang memegang amanah, antum sedang memegang janji untuk bisa menjadi qudwah, untuk bisa menjadi roda penggerak kebaikan, untuk bisa menjadi penggerak ketaatan di pesantren ini. Maka antumlah orang yang pertama harus bisa menjadi qudwah. Antum yang bisa memberi contoh bersama dengan kelas 12. Sehingga sekali lagi, nasihat terbaik yang bisa antum berikan kepada adik kelas antum adalah dengan amalan antum, bukan dengan omongan antum. Nasihat terbaik yang bisa antum berikan kepada adik kelas antum, aturan terbaik yang bisa antum berikan kepada mereka adalah bukti amalan antum, bukan marah-marahnya antum, bukan omongan-omongan antum dan apapun itu. Maka sekali lagi ana minta bantuan kepada kelas 11 ya. Perhatikan amanah ini, jangan disalahgunakan, karena ketika disalahgunakan urusannya berat semuanya. Kemudian yang terakhir untuk kelas 10 ya, ketahuilah ya, mungkin saat ini antum menjadi orang yang punya kewajiban untuk taat kepada kakak kelas antum. Maka bersabarlah terhadap aturan-aturan diberikan oleh mereka. Bersabarlah atas kesulitan-kesulitan aturan yang ada. Karena seperti yang ana sampaikan sebelumnya di serah terima, bahwasanya antum berada di pesantren ini
tujuannya adalah melatih keterbatasan. Antum mau tidur terbatas, mau makan terbatas, mau main terbatas, bahkan belajarnya antum pun terbatas. Ustaz, ana mau belajar terus-terusan, ada batasannya. Makanya sekali lagi antum harus bersabar. Adapun ketika antum melihat ada keburukan, ada kejelekan dari kakak antum, maka jangan ditiru. Kalau antum berani untuk menegurnya, kalau antum berani untuk berbicara baik kepada kelas antum, untuk menyampaikan kebaikan, faf'al, lakukan. Tapi kalau antum nggak berani, sampaikan kepada yang lebih bertanggung jawab. Nanti akan ditunjuk oleh bagian sekolah, ada kepalanya, ketua OSISnya. Ketika antum melihat ada kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki, sebagai bentuk tanasuh, saling menasihati, bukan ingin menjatuhkan, maka silahkan sampaikan kepada ketuanya. Jangan didiamkan. Dan pun kelas 11, kelas 12, ketika antum dinasihati, diingatkan, jangan antum merasa gengsi untuk menerima kebenaran tersebut. Jangan karena beralasan saya kelas 12 atau apa kamu gitu. Saya kelas 11, saya OSIS. Kenapa kamu negur-negur saya? Enggak seperti itu. Ya. Karena Nabi mengatakan in ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat buat semuanya. Makanya yang kelas 10 saling menasihati kelas 11-nya. Kelas 11 menasihati kelas 10. Kelas 12 menasihati kelas 11-nya. Kelas 11 menasihati kelas 12-nya. Hidupkan amar ma'ruf nahi mungkar di pesantren ini. Karena jujur, yang paling ana ingin lihat di pesantren ini adalah hidupnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Masalah ilmu pengetahuan, dalil-dalil, ana yakin antum sudah paham semuanya. Antum sudah hafal semuanya, sudah ngerti. Cuman prakteknya untuk menegurnya itu antum yang masih belum bisa. Negur orang buang sampah aja antum masih malu. Negur temennya untuk tidak berbuat kasar aja antum masih malu. Negur temennya untuk nggak taat aja antum masih nggak enakan. Maka bagaimana nanti ketika antum sudah lulus dari sini, dari minhaj, keluar di sana, apa yang bisa antum lakukan untuk kebaikan di luar sana? Maka yang mulai saat ini ana minta kepada antum semua dihidupkan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Maka mudah-mudahan dengan dihidupkan amar ma'ruf nahi mungkar, kita semua bisa berjalan, kita semua bisa meniti di atas jalan Allah Subhanahu wa taala bersama-sama, dikuatkan dan diberkahi dan diberikan keistiqomahan sampai di akhir-akhir kelak. Mungkin ini saya yang bisa ana sampaikan. Atas kurangnya ana minta maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala Pendidikan SMA Al-Minhaj dan Kadif Kesantren. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Acara selanjutnya yaitu serah terima jabatan. Pembacaan surat keputusan Kepala SMA Al-Minhaj oleh Ustadz Gus Umar Haji, SPD pelaku pembina OSIS Banin, dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Kepala SMA Al-Minhaj nomor 01.181 SMA Al-Minhaj _8/2022 tentang susunan pengurus OSIS SMA Al-Minhaj periode 2022-2023 memutuskan menetapkan pertama, susunan pengurus OSIS SMA Al-Minhaj periode 2022-2023 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. Kedua, menugaskan kepada pengurus OSIS untuk melaksanakan kegiatan OSIS serta melaporkan hasilnya secara berkala. Ketiga, segala biaya yang terjadi akibat adanya surat keputusan ini akan dibebankan mata anggaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah diterbitkan surat keputusan pergantian berikutnya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Bogor, 15 Agustus 2022. Kepala Sekolah Ribut MPD. Tembusan yang terhormat: 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 di Bogor. 3. Ketua Komite Sekolah SMA Al-Minhaj. 4. Arsi. Lampiran pertama. Surat Keputusan Kepala SMA Al-Minhaj nomor 01.181/SMA Al-Minhaj /8/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang susunan pembina OSIS SMA Al-Minhaj periode 2022-2023. Penanggung jawab Kepala SMA Al-Minhaj, Ketua Wakasek Kesiswaan, Wakil Ketua Wakasek Kurikulum, Wakil Ketua Wakasek Sarana Prasarana, Pembina Banil, Koordinator Kesiswaan Banil, Pembina Banat, Koordinator Kesiswaan Banat. Lampiran 2. Surat Keputusan Kepala SMA Al-Minhaj nomor 01181/SMA Al-Minhaj /8/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang susunan pengurus OSIS SMA Al-Minhaj periode 2022-2023. Kepengurusan OSIS Banil. Ketua Muhammad Khairul Umam. Wakil Ketua Muhammad Raya Nalfon. Sekretaris Muhammad Zalfan Suja Al-Ifian. Bendahara Muhammad Zakwan S. Divisi Pendidikan dan Kaderisasi, Ketua Divisi Fatar Al-Mani Firdaus. Anggota 1. Darel Ardian. 2. Muhammad Rasya. 3. Salman Abdul Aziz. 4. Fadil Isad Aksyad. Divisi Rohani, Ketua Divisi Muhammad Basyar. Anggota 1. Muhammad Razan Mukhairi. 2. Ihsan Salgi. 3. Abdul Aziz Al-Aliyi. 4. Muhammad Zaki Fatur Rahman. Divisi Jasmani dan Kreatif, Ketua Divisi Muhammad Ilham Nur Sukma. Anggota 1. Izarul Haq. 2. Muhammad Faris Al-Farisi. 3. Nafirul Rafiq. 4. Muhammad Faiz. Divisi Humas dan Keamanan, Ketua Divisi Afan Hafiz. Anggota 1. Bagas Andika Pratama. 2. Davin Ali. 3. Raffi Pasar. 4. Rafizah Zafar. Sekian untuk pembacaan susunan pengurusan OSIS SMA Al-Minhaj periode 2022-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, seluruh pengurus OSIS periode 2022-2023 dipersilakan maju ke depan untuk prosesi serah terima jabatan. Untuk nama-nama yang tadi disebutkan, dipersilakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melakukan pelantikan pengurus OSIS periode 2022-2023. Dan mudah-mudahan amanah yang diberikan oleh pesantren di sini ya. Kita mewakili pesantren Minhajus Sahabah yang mana mewakili semua, baik dari kepala sekolah SMA, SMP, kabit pendidikan, kabit kesantrian, kabit rumah tangga, dan mobil khusus Mundir Mahat dan Minhajus Sahabah Ustadz Atep Rahimahullah Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini Ana diamanahkan untuk melantik antum semua. Yang ingin Ana sampaikan kepada pengurus OSIS yang baru ya, yang pertama bahwa jabatan apapun itu tidak untuk direbutkan, bukan untuk diperbutkan, bukan untuk diminta. Tapi ketika kita diberikan amanah, kita juga tidak boleh menjadi seorang pengkhianat, ya, hianat, kabur dari amanah. Itu ciri-ciri orang munafik. Meminta tidak boleh, tapi ketika sudah diberikan, kita juga tidak diberikan kesempatan untuk menghindar atau bahasa ininya ngeles ya.
berkhianat, nggak boleh. Jadi sebelum kita lantik ya, mungkin ingin anak ini kan, yang pertama adalah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun antum, dimanapun antum, insya Allah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melekat, sangat melekat. Ingin anak tanyakan kepada antum ya, sebelum kita lantik ya, sebagai pengurus OSIS atau Jamiah Thalabah, yang pertama, bersediakah kalian menjadi pengurus OSIS untuk periode 2022-2023? Bersedia nggak? Kemudian bersediakah kalian memajukan kegiatan santri di SMA Al-Minhaj? Kemudian yang ketiga, bersediakah kalian menjadi teladan? Teladan di sini kaitannya dengan adab, akhlak, ibadah. Jangan sampai pengurus OSIS imam sudah takbir masih santai disakan, itu bukan teladan. Jangan sampai pengurus OSIS makan kayak ontak, minum kayak ontak sambil jalan dari mana? Bawah itu ke kelas. Tadi yang sampaikan Ustaz Umar sama Ustaz Sufyan, jelas itu. Teladan dalam hal kebaikan. Kemudian bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga dan SMA Al-Minhaj? Ya. Terima kasih ya, mungkin itu yang menanyakan. Dan yang paling penting adalah bersediakah kalian menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kalian sehari-hari? Siap nggak? Dan ini saksinya semua ya. Pengurus OSIS adalah orang-orang yang paling pertama dan paling depan ketika menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir mungkin supaya jadi peringatan dan tolong menjadi pengingat, tidak ada hukuman fisik. Ya, sekarang sudah bukan zamannya lagi. Anda ingatkan kepada pengurus yang baru, tidak diperbolehkan ada hukuman fisik. Ketika ada hukuman fisik yang menyebabkan luka ataupun cacat ataupun tanda pada badan, ketika dituntut ke kepolisian, kami berlepas diri. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Tidak diizinkan hukuman fisik yang menyebabkan orang lain cedera. Terus kita hati. Sehingga jangan sampai ke depan OSIS ini kayak apa? Kayak CPM. Nggak boleh. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada antum semua, kemudahan dalam menjalankan tugas ini dan kekuatan dalam menjaga diri dan teman-teman antum semua. Kemudian juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan antum semua dalam menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Dan yang terakhir mungkin pesan ana, apa yang sudah dilakukan oleh OSIS yang lama yang baik ya, tolong diteruskan. Jadi mudah-mudahan keterlanjutan program masih bisa kita jaga. Mungkin itu aja, kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan berkas serah terima jabatan oleh Ketua OSIS 2021-2022 dan Ketua OSIS 2022-2023. Pemasangan rencana oleh pengurus OSIS periode 2021-2022 kepada pengurus OSIS periode 2022-2023. Sini. Waketos mana waketos? Coba tanya aja Bet bagiin semuanya katanya.
Barat belum? Barat habis kita. Alvi, Masya Allah. Buset cowok, gayanya jam tangan semua gila. Satu aja, lu aja. Satu. Ketuanya dong, Mat. Udah banyak ngantongin si Bujang. Anggotanya juga kasih. Enggak, Mat. Mamat, cok. Mamat doang. Suruh Mamat balikin. Suruh balikin. Ini anggotanya dia pakai sih. Enggak usah. Buat banan itu, Man. Ilham ya, habis itu Ilham ya? Jikra ngantuk. Jik, maju. Lucu. Pang, kita nggak dapat coklatus, Pang. Gimana dong? Dapat yang lain kita. Berapa? Raw. Balik lagi. Siapa tuh habis itu? LOV. Nah, katanya Rajan kemarin. Si Jikra. Ada Jakon. Salman kan? Acara selanjutnya yaitu ucap komitmen OSIS 2022-2023. Teks pengucapan komitmen pengurus OSIS periode 2022-2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, pengurus OSIS SMA Al-Minhaj periode 2022-2023 dengan sungguh-sungguh berkomitmen. Pertama, akan menjalankan kewajiban kami terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mentaati tata tertib sekolah dan menjadi pelopor dalam penegakan tata tertib sekolah. Tiga, menjunjung tinggi nama Alma Mater SMA Al-Minhaj dengan prestasi dan akhlakul karimah. Keempat, melaksanakan program kerja pengurus OSIS dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Kelima, menjadi teladan bagi santri SMA Al-Minhaj dalam sikap,
perkataan, dan perbuatan. Yang keenam, rela meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk kepentingan OSIS SMA Al-Minhajus Sahabah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OSIS dipersilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kemudian acara selanjutnya adalah prakata Ketua OSIS 2021-2022 dan dilanjutkan oleh Ketua OSIS 2022-2023. Kepada Saudara Muhammad Alfiansyah selaku Ketua OSIS periode 2021-2022 dipersilakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur hanya kita bisa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat. Yang nikmat-nikmat itu tidak sampai bisa disebutkan, tapi yang pasti nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sekarang yaitu seperti nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat waktu luang. Dan pada waktu ini saya ingin berterima kasih kepada guru-guru yang terhormat yang telah hadir di acara yang besar ini dan yang bermomentum ini. Kemudian Ana juga ingin berterima kasih kepada teman-teman saya dan adik-adik kelas saya yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara yang besar ini juga. Di sini Ana tidak akan berlama-lama dalam menyampaikan hal-hal atau poin-poin yang Ana ingin sampaikan. Ana cuma ingin menyampaikan bahwa di setiap lembaga, di setiap perkumpulan, atau di setiap sekolah, terutama di sekolah kita ini, pasti punya tujuan atau mempunyai visi yang ingin dituju. Sebuah tujuan yang bisa menghasilkan sebuah pencapaian yang besar. Maka dari itu, bagaimana cara sebuah lembaga atau sekolah ini mencapai tujuan-tujuan tersebut atau visi-visi tersebut? Yaitu mereka dengan membuat program-program tertentu yang bisa membuat mereka tercapai atau membuat mereka melalui dan mencapai tujuan utama mereka itu, atau visi atau moto yang ingin mereka tujukan. Dan bagaimana cara sekolah atau sebuah lembaga menjalankan program-program ini atau kegiatan-kegiatan yang akan mendapat tujuan atau yang akan mendapatkan mereka ke tujuan tersebut, yaitu dengan sebuah organisasi yang ada di dalamnya. Maka di sini Ana cuma berharap kepada OSIS-OSIS dari adik-adik kelas 11 OSIS masa bakti 2022-2023 agar antum-antum semua bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanah OSIS ini sampai 1 tahun penuh. Dan Ana juga berharap pada antum semua agar antum menjadi sebuah kader-kader yang lebih baik daripada kader-kader yang sebelumnya. Itu saja yang ini Ana sampaikan. I wish you all for the best for the coming days of the future that will come for you, that you will endure for the meaning of times. Hadza ma uridu qaulahu wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kepada Saudara Muhammad Khairul Umam selaku Ketua OSIS periode 2022-2023 dipersilahkan. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan rahmat dan kasih sayangnya kita masih bisa diperkumpulkan di tempat yang insya Allah diberkahi olehnya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya dan para sahabatnya, hingga kepada para pengikut-pengikutnya hingga akhir kelak. Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, ta'alamu qabla an tasudu, belajarlah kalian, berbekallah kalian sebelum kalian memimpin, karena dengan belajar seorang pemimpin mempunyai pandangan hidup untuk memberikan
kepada umatnya petunjuk ke jalan yang benar, dan dengan kedangkalan ilmu dan kebatasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kami selaku OSIS tahun 2022-2023 suatu amanat yang diamanatkan oleh sekolah dan oleh pesantren, yang dimana dengan amanat tersebut kami selaku OSIS tahun 2022-2023 mempunyai visi dan misi. Yang pertama, visi kami selaku OSIS tahun 2022-2023 menjadikan wadah bagi santri Al-Minhajus Sahabah sebagai generasi robbani, intelek dan mandiri. Adapun misi kami menjadi santri yang selalu berakhlakul karimah, baik dari segi perkataan maupun perbuatan, dan menjadi suatu organisasi yang profesional, amanah dan jujur. Kemudian misi kami membentuk akhlakul karimah baik dari Jumiatut Tholabah maupun dari para santri adik-adik kami. Dan terakhir, untuk para kita semua, khususnya OSIS tahun 2022-2023 Jumiatut Tholabah, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengemban urusan ini, dalam memegang jabatan ini untuk keperluan kedepannya bagi Mahat ini. Mungkin hanya ini yang bisa Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari Ana, itu semua datangnya dari Ana dan dari syaitan. Apabila ada kata-kata yang benar, itu semua datangnya dari Allah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muhammad Alfian Syah dan Muhammad Khairul Umam. Selanjutnya, pemberian kenang-kenangan kepada perwakilan pengurus inti OSIS periode 2021-2022 oleh Ustadz Gusmas Kusuma Aji, SPD, selaku Koordinator Kesiswaan Banin. Lord Pian. Oh, sertifikat kertas ada? Buat yang di kamera. Buat yang di kamera. Sertifikat. Ian ada, Ian. Al-Parisi. Rasanya waktu itu nggak ada kini ya? Iya kan, sama percetakan, mencetak biji. Jelek cuk, tukang cetak bukan pencetaknya, tempat cetaknya ini. Itu kan kayak tengah-tengah ada warna, ini datang sama plastik. Apa? Berarti kertasnya yang jelek. Itu di ini sih kalau di laminating, biar aman. Iya. Awas. Fix masuk Madinah. Jangan. Buat ini, buat ganti TV. Gak tahu cok, habis baterai kayaknya. Acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Acara demi acara telah kita lalui. Kami selaku pembawa acara, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.